Ya kalau dilihat dari sini di pembahasan al-musiqa, itu ada didefinisikan di dalam kamus bahasa Arab juga ada. Ketika dia sudah masuk dari bahasa Yunani diarabkan, maka orang Arab mendefinisikannya. Iya. Karena itu disebut di buku-buku bahasa. Dan ini ada makna disebut oleh Al-Azhari, Ibn Mandur, Az-Zubairi, ya, tentang al-iqa itu, bahwa dia adalah al-iqa al-hanul gina, itu lirik-lirik nyanyian, lirik gina yang disenandungkan, sebab kata nyanyian ini kan kalau bahasa Indonesia, nyanyian kan banyak bentuknya ya, yang disenandungkan juga banyak bentuknya, iya. Tapi ketika para ulama mutlakkan kata al-gina yang mereka inginkan itu adalah gina yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat musik ini semuanya mengetahui ya bahwa ini bukan dari peletakan lafaz di dalam bahasa Arab, tapi asal penggunaannya itu dari bahasa Yunani. Iya. Kemudian dari mendefinisikannya disebutkan definisi-definisi di kalangan orang yang mendefinisikan setiap ilmu dengan definisi, dan definisikan juga oleh para ulama dengan hakikat dan makna yang sebenarnya. Baik. Ya kalau di dalam istilah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah, wa kullu man lahu ilmun bi ahwalis salaf ya'lamu qat'an annahum bara'a'u minal Qur'an bi alhanil musiqah al-mutakallafa. Kata beliau, setiap orang yang punya ilmu tentang kondisi kehidupan para as-salaf, dia akan mengetahui secara pasti, qat'an, secara pasti, annahum bara'a'u, bahwa mereka ini semuanya berlepas diri, tidak ada hubungan dengan membaca disertai lahan lirik-lirik musik yang penuh dengan takalluf. Lalu beliau katakan musik itu apa? Allati hiya iqa'atun wa harakatun mawzunatun ma'dudatun mamdudatun mahdudatun. Dan musik itu adalah iqa'at. Dia adalah penerapan dari nada-nada, waharakat, dan harakat-harakat, mawzuna, yang tertimbang, ma'duda, terhitung, mahduda, dan terbatas. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan istilah musik oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau Ibnul Abidin, beliau bahasakan beliau bahasakan dengan bahasa yang lain. Ibnul Abidin ini dari ulama Hanafiyah. Kata beliau rahimahullah, wa ilmul musiqa bikasril qaf, dikasrah qafnya. Saya dikata ilmu musiqi huwa ilmun riyadiyun yu'rafu minhu ahwalun nagam wal iqa'at. Dia adalah ilmu riyadi, pelatihan, yang dikenal darinya kondisi an-nagam,
irama-irama wal iqaat, dan bagaimana pelantunannya. Wa kaifiyatu ta'lifil luhum, dan bagaimana menyatukan, menyusun lirik-lirik. Wa ijadul alat, dan bagaimana mengadakan alat-alat. Bagaimana mengadakan alat-alat untuk hal tersebut. Iya. Baik. Maudu'uhu as-saut min jihati ta'thirihi fin nufus. Tema pembahasan musik ini adalah suara. Dari sudut bagaimana suara ini memberi pengaruh ke dalam jiwa. Bi'tibari nidamihi fi tabaqatihi wa zamani. Diukur dari sudut tingkatannya dan waktunya dan masanya. Itu yang disebut dengan al-musiqa. Iya. Dan Khawarizmi ketika berbicara tentang bab musiqa dari kitab Mafatih al-Ulum, ketika dia definisikan tentang iqa, dia katakan al-iqa wa naqlatu ala dia sebut bahwa ilmu al-musiqa itu pembahasannya ada dua, pembahasan pokoknya. Pembahasan yang pertama adalah kondisi irama, kemudian yang kedua waktu di dalam mengiramakannya. Yang pertama disebut ilmu ta'lif, bagaimana merangkai, menyusunnya, dan yang kedua disebut ilmu iqa, bagaimana dia melantunkannya, mengiramakannya, menerapkannya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan ilmu musik. Ya, kalau dilihat dari sini di pembahasan al-musiqa, itu ada didefinisikan di dalam kamus bahasa Arab juga ada. Ketika dia sudah masuk dari bahasa Yunani diarabkan, maka orang Arab mendefinisikannya. Iya. Karena itu disebut di buku-buku bahasa. Dan ini ada makna disebut oleh Al-Azhari, Ibn Mandur, Az-Zubairi, ya, tentang al-iqa itu, bahwa dia adalah al-iqa al-hanul gina, itu lirik-lirik nyanyian, lirik gina yang disenandungkan, sebab kata nyanyian ini kan kalau bahasa Indonesia, nyanyian kan banyak bentuknya ya, yang disenandungkan juga banyak bentuknya, iya. Tapi ketika para ulama mutlakkan kata al-gina yang mereka inginkan itu adalah gina yang diharamkan. Baik. Dari sinilah kita akan mulai memasuki penyebutan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum dari gina dan musiqa ini. Baik. Dan ada hal yang juga perlu saya ingatkan ya. Ini membantu kita untuk memahami pembahasan-pembahasan yang akan datang. Bahwa orang Arab dulu itu di pembahasan syair, mereka hanya mengambil bagian-bagian menyusunnya. Ya. Hanya mereka perhitungkan harakat, timbangan, yang mana yang diharakati, yang mana yang disukun. Adapun menyanyikannya, melantunkannya, ada dari lirik-liriknya, itu datang belakangan terjadi. Iya. Setelah ada namanya Al-Huda, di mana mereka mulai ketika mengembalakan unta, kadang mereka berucap sesuatu yang kayak dilantunkan begitu, itu baru mulai terjadi di masa itu. Baik. Nanti setelah itu, begitu Islam itu datang, hal tersebut ditinggalkan. Masuk kembali datang setelah umat ini mengenal dari semakin luas wilayahnya. Akhirnya ada tawanan-tawanan perang yang datang dari mana? Dari negeri-negeri ajam. Nah, mereka inilah yang datang di tengah umat Islam. Sebagian dari mereka membawa dari lirik-lirik musik-musik ini, akhirnya berpengaruh kemana? Umat Islam. Berpengaruh ke umat Islam. Jelas ya?
Ya kalau dari sudut sejarah kita juga sudah bisa memahami bahwa itu al-haqqah, yaumul hisab, yaumut tanad, kan begitu. Al-qari'ah, dan banyak lagi dari penamaan hari kiamat. Nama-nama ini menunjukkan hakikat hari kiamat itu apa. Sama neraka. Neraka, jahannam, sa'ir, sakar. Iya. Banyak sekali dari penamaan neraka itu menunjukkan hakikatnya, golakannya, siksaannya, kepedihannya, dan berbagai macam terang hakikatnya. Demikian pula dengan musik itu ada penamaan-penamaannya di tengah para ulama dan berjalan di dalam dalil-dalil. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan itu menyebutkan ada 14 penamaan. Ada 14 penamaan. Saya akan baca dari 14 penamaan ini secara global, kemudian saya akan ringkas penjelasan Ibnu Qayyim tentang penamaan-penamaan ini. Baik, yang pertama, nama pokoknya disebut al-ghina. Jelas ya? Ghina ini setiap suara, ghina itu setiap suara yang diangkat, dibesarkan, dan dia diulangi setelahnya, diurutkan. Nah, itu disebut dengan nama al-ghina. Disebut dengan nama al-ghina. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Athir rahimahullah, kullu man rafa'a sautahu wa walahu. Setiap orang yang mengangkat suaranya, kemudian dia sambung suara itu, fasautuhu indal Arab yusamma ghinaan. Maka suara yang seperti itu di kalangan orang Arab itu disebut sebagai apa? Sebagai ghina, sebagai nyanyian. Iya. Sebagai nyanyian. Silahkan dipilih ya bahasa yang cocok ya, penerjemahan. Saya terangkan hakikatnya. Penerjemahan mungkin saya kurang memanakannya, tapi di hakikat dari yang didefinisikan oleh para ulama, apa bahasa yang mendekati dalam bahasa Indonesia, mungkin disebut nyanyian, mungkin disebut apa sebagai senandung, ya, yang dibacakan. Ya, jadi dia mengangkat suara, terus dia sambung, dia ikutkan hal tersebut, maka itu disebut dengan apa? Dengan ghina. Ya. Ghina itu cakupannya luas. Kadang dia terurut, tersusun, kadang tidak tersusun, tidak tertimbang. Iya. Kalau musik itu kan sudah jelas ya, ada timbangannya semua ya, ada timbangannya. Jelas ya? Syair juga ada timbangannya. Tapi ghina bisa masuk ke musik, bisa masuk ke syair, bisa masuk ke nathir, pembicaraan biasa, ya. Tapi dia ini dengan diangkat suara, dia panjangkan, ya, dia ulang-ulangi, ya. Kadang dia berikan dari lahan, dia perindah suaranya di situ, ya. Kadang disertai dengan alat, kadang tidak disertai dengan alat. Itu semuanya masuk di dalam kategori apa? Al-ghina. Iya. Di kategori al-ghina. Karena itu al-ghina, kalau bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai musik. Sebab musik itu bukan kaitannya dengan dia bisa nyanyi saja, tapi dia sudah sebagai suatu bidang, dianggap bidang ilmu, terkait dengan suara, bagaimana melantungkan suara itu, dia atur iramanya, dia beri jarak, dia berikan timbangannya, kadang disertai dengan alat-alat untuk memperindah apa yang dia lantunkan atau untuk membahasakan apa yang dia lantunkan. Jelas ya? Nah, itu masuk di dalam kategori al-ghina. Iya. Jadi itu hubungannya antara musik dan al-ghina. Di penamaan lain disebut dengan al-lahu, sia-sia, al-lagu, al-batil, kebatilan, az-zur, kepalsuan, as-sumut, al-muka, at-tasdiyah, ruqyatuz zina, pengantar kepada zina, mumbitun nifaq fil qalb, disebut sebagai penumbuh kemunafikan di dalam hati. Itu nama lainnya musik ya. Wa Qur'anus syaitan, disebut sebagai Qur'annya syaitan.
Wa muadzzinus syaitan disebut sebagai tukang adzannya syaitan. Mazmurus syaitan disebut sebagai surulinya syaitan. Sautus syaitan disebut sebagai suaranya syaitan. As-sautul ahmaq disebut sebagai suara dungu. Sautul fajir disebut dengan suara apa? Orang yang fajir. Disebut dengan suara apa? Orang yang fajir. Dari nama-nama sudah menggambarkan apa? Hakikatnya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, asma'uhu dallat ala awsafihi tabbal lidil asma'i wal awsafi. Kata beliau, nama-nama musik saya ini sudah menunjukkan hakikat sifatnya. Sungguh celaka nama-nama dan sifat yang seperti ini. Baik. Sekarang kita mulai ya dari penyebutan. Saya terangkan secara ringkas uraian Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan nama-nama ini. Nama-nama untuk ghina ini. Yang pertama Allahu. Ya. Disebut Allahu atau lahwul hadith. Dan ini ayatnya dalam ada ayat Al-Quran, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha khuzwa ulaika lahum adzabun muhim. Di antara manusia ada yang membeli ucapan sia-sia. Ini lahwal hadith ini al-ghina. Sebagaimana yang kita akan terangkan dari penafsiran kebanyakan ahli tafsir bahwa dia adalah al-ghina. Baik. Jadi ini penamaan yang pertama. Penamaan yang kedua, ya. Baik. Penamaan yang kedua, oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala boleh sebutkan bahwa disebut juga dengan az-zur wal lagu. Karena dalam Al-Quran dikatakan walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ayat di surah Al-Furqan ayat 72. Iya. Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata az-zur, umat Islam itu orang yang beriman tidak menyaksikan az-zur. Az-zur kalau bahasa umumnya setiap perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Itu disebut zur. Muhammad al-Hanafiyah berkata zur di situ al-ghina, adalah nyanyian, adalah ghina, senandung, suara, musik. Baik. Kemudian disebut juga al-lagu. Ini penamaan lainnya disebut al-lagu. Karena lagu itu secara bahasa setiap perkara yang dianggap sia-sia, dihilangkan dan dibuang, itu disebut lagu. Ya, maka orang yang beriman itu tidak menghadiri hal yang lagu seperti itu. Ya, dan lagu ini masuk di dalamnya musik, masuk di dalamnya hari raya kaum musyrikin, masuk juga di dalamnya hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain. Karena itu umat Islam ini dipuji, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kalau mereka mendengar hal yang sia-sia, mereka berpaling. Mereka berpaling. Baik. Berikutnya yang keempat disebut dengan nama al-batil. Disebut kebatilan. Disebut kebatilan. Karena dalam Al-Quran dikatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu akan sirna. Iya. Batil itu kadang sesuatu yang sudah hilang. Kadang dia ada tapi tidak ada manfaatnya. Karena itu kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, sihir, nyanyian, alat-alat penyanyi, alat-alat musik, itu semuanya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kebatilan. Masuk ke dalam kebatilan. Baik, karena itu seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang kamu ucapkan tentang ghina, wahai Ibnu Abbas? Dia halal atau haram? Iya. Maka Ibnu Abbas menjawab,
Saya tidak mengharamkan berkata haram kecuali apa yang ada di dalam kitab Allah. Itu ucapan Ibnu Abbas. Orang yang tanya lagi, maksudnya dia halal atau gimana? Iya. Dia halal atau bagaimana? Kata Ibnu Abbas begini. Kamu tahu yang hak dan yang batil? Iya. Dan ini pada hari kiamat. Kalau terjadi hari kiamat, itu nyanyian berada di mana? Kata orang itu bersama kebatilan. Kata Ibnu Abbas, kalau begitu silahkan kamu pergi, kamu sudah jawab dirimu sendiri. Dia sudah benar. Jadi Ibnu Abbas menghitung bahwa al-ghina ini bersama apa? Bersama kebatilan. Disebut juga dengan nama al-muka wa tasdiya. Dan itu di ayat ya tentang sifatnya orang-orang kafir, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiya. Iya. Di penafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan selainnya dari para ahli tafsir dan kalangan tabi'in, al-muka itu bersiul. Tasdiya itu bertepuk tangan. Iya. Bertepuk tangan. Baik. Itu dua hal karena mereka ketika mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tawafnya, mereka itu bersiul dan bertepuk tangan sehingga mengganggu tawaf dan salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi maksudnya kata Ibnu Qayyim setelah menjelaskan berbagai ucapan di dalam hal ini, kata beliau bahwa orang yang bersiul bertepuk tangan, kalau itu dia lakukan pada gendang atau dia meniupnya pada seruling, ya, maka itu sama dengan orang yang disebut di dalam ayat. Makanya disebut muka dan disebut juga apa? Tasdiya. Kemudian berikutnya disebut dengan nama ruqyatuz zina, pengantar kepada zina. Iya. Pengantar kepada zina. Dan ini ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad berkata, al-ghina ruqyatuz zina. Gina itu, nyanyian itu, alat musik itu adalah ruqyatuz zina, pengantar kepada zina, mengajak kepada perzinahan. Iya. Nah ini dari keburukannya yang nyata, waliyadzubillah. Iya. Karena kalimat-kalimat dari ghina ini itu disertai dengan lahan yang kadang memfitnah hati manusia, terkhusus para perempuan, sehingga menjadi mudah untuk ditundukkan. Kata pemilik rumah, ada apa? Ya. Kata Al-Qutai'ah, nyanyian ini akan membawa kepada keinginan berbuat kekejian. Dan saya tidak ingin nyanyian itu didengar oleh putri saya. Kalau kamu tahan orang itu, saya tetap tinggal di rumah. Kalau tidak, saya akan pergi. Saya akan apa? Pergi. Jelas ya? Ini seorang penyair. Dia tahu bahaya dari apa? Bahaya dari ghina tersebut. Ya, dan di sini memberikan kepada kita pelajaran ya bahwa ghina itu tidak mesti syair, tidak mesti ada pada syair. Nanti akan saya terangkan ya. Ya, hayalan orang-orang yang mengatakan bahwa syair itu harus ada nadanya, harus ada musiknya. Itu hayalan sebagian orang. Ini Qutai'ah penyair, terkenal, populer. Kalau ada musik di syairnya, tidak mungkin putrinya ada terus di sisi dia. Kamu keluar dulu, saya mau bersyair. Syair ini membawa kepada zina, karena dia musik. Tidak mungkin. Jelas ya? Itu nggak masuk akal. Baik. Jadi contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Baik, dari nama yang lainnya untuk ghina disebut juga dengan nama mumbitun nifaq. Dia penumbuh kemunafikan. Penumbuh kemunafikan. Sebab ini syah dari sejumlah sahabat, di antara yang populernya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, al-ghina'u yumbitun nifaqa fil qalb kama yumbitul ma az-zara. Ghina, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan
di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Ya kalau air menumbuhkan tanaman, nah itu tumbuh bagus itu karena ada airnya. Nah, kemudian nyanyian gina seperti itu juga, dia menumbuhkan kemunafikan. Akan menumbuhkan kemunafikan. Ya, sebagaimana zikir menumbuhkan keimanan di dalam hati. Sebagaimana kebalikannya zikir itu menumbuhkan keimanan di dalam hati. Baik. Kemudian dari penamaan musik ini juga gina ini disebut dengan nama Quranus Syaitan. Disebut Qurannya Syaitan. Iya, dan ini syah dari para tabi'in berucap seperti itu. Ada hadits marfu tapi haditsnya lemah. Iya. Tapi dalam riwayat yang populer di kalangan tabi'in itu disebut sebagai Qurannya Syaitan. Baik. Ini saya perlu ingatkan juga ya bahwa buku-buku seputar penjelasan musik, menyanyi, bahayanya, keharamannya itu ditulis oleh para ulama semenjak dahulu. Ditulis semenjak dahulu. Banyak buku-buku ditulis di situ. Dan ada athar seputar itu. Jadi sebenarnya kalau seorang mau tahu hakikat musik itu apa, dia jangan belajar suatu kalimat atau dia pahami sendiri, terus dia bikin pernyataan sendiri. Nah seperti itu. Kalau dia ingin tahu hakikat musik yang dilarang oleh para ulama, dia baca buku-buku yang ditulis oleh para ulama dari masa ke masa. Itu ada buku-bukunya. Iya. Ada puluhan buku ya. Kalau ada kesempatan nanti saya sebutkan sebagiannya. Buku-buku tersebut. Itu buku-bukunya dengan sanad-sanad periwayatan. Supaya jelas ilmu itu dari mana. Dari dahulu itu orang sudah paham tentang penggunaannya. Sehingga jangan datang kita di belakangan tiba-tiba bikin sesuatu, tidak ada orang yang memahami seperti itu. Itu keliru cara belajarnya, cara memahaminya secara ilmiah. Baik. Berikutnya dari penamaan musik juga disebut dengan nama as-sautul ahmaq dan as-saut al-fajir. Ini yang terakhir ya, dua yang terakhir. Dan ini syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama nuhitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya dilarang dari dua suara ahmaq, dungu, dan dua suara yang fajir. Apa ini yang dilarang? Sautun atau sautin inda ni'mati lahwin walaibin wa mazamir syaitan wa sautin inda musibah. Ada satu suara ketika dapat nikmat, suara ketika dia lahu, dia senang-senang bermain, surulin syaitan. Nah, ini disebut saut ahmaq fajir. Dan suara yang kedua, suara ketika kena musibah. Ya, dia meraung, mencakar wajahnya, menyobek kainnya. Nah, itu suara yang kedua yang dilarang. Baik. Kemudian disebut juga dengan nama sautus syaitan. Musik ini, al-ghina, disebut dengan nama apa? Sautus syaitan, suaranya syaitan. Suaranya syaitan. Nah, itu di surah Al-Isra dikatakan idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafzis man istata'ta minhum bisautik. Nah, ini ketika Allah katakan kepada iblis, pergilah kamu. Siapa yang mengikuti kamu dari anak Adam, maka neraka jahanam balasan kalian. Balasan yang sangat banyak terhadap kalian. Wastafzis man istata'ta minhum bisautik. Dan sesatkanlah siapa yang kamu mampu dengan suaramu. Nah, bisautika di situ, bisautika itu dikatakan oleh Ibnu Abbas setiap yang mengajak kepada kemaksiatan. Setiap yang mengajak kepada
kemaksiatan. Makanya ketika Mujahid ditanya tentang makna ayat, kata Mujahid, wa sautuhul gina wal batil. Suara syaitan itu adalah nyanyian dan kebatilan. Itu tafsirnya Mujahid rahimahullah. Kata Al-Hasan Al-Basri, sautuhu ad-duf. Suara syaitan itu adalah duf, rebana. Rebana itu gendang ya. Gendang dia cuma memiliki satu sudut saja yang dipukul. Ya, cuma diikat dengan kulit. Kalau dia ada lonceng-loncengnya dan ini, itu bukan rebana namanya. Ya. Jadi rebana itu tidak ada lonceng, tidak ada pula apa namanya talinya, tidak ada tali kayak tali gitar itu di gendangnya. Dia murni gendang dari kulit. Itu disebut ad-duf. Ini oleh Hasan Al-Basri dianggap juga sebagai suara apa? Suara syaitan. Tapi kita akan terangkan ya bahwa yang mereka inginkan suara syaitan pada musik yang diharamkan, pada duf yang diharamkan. Adapun duf yang dibolehkan oleh Nabi pada hari raya Id, itu ada perkecualian namanya. Memang asalnya diharamkan, tapi diperkecualikan kalau hari raya atau hari kegembiraan seperti pernikahan, ada tamu yang datang dan seterusnya. Baik. Dan disebut juga sebagai seruling syaitan. Nama lainnya disebut sebagai seruling syaitan. Ya, karena ketika di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah, dan di sisi Aisyah ada jariyatani tuganniyani. Ada dua jariyah yang sedang bergina, yang sedang melantunkan nyanyian. Tapi dia membaca syair, dari syairnya kepahlawanan di apa namanya hari Bu'ad. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, beliau hanya berbaring di atas pembaringannya, ya, dan memalingkan wajahnya. Begitu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau marah kepada Aisyah. Lalu beliau Abu Bakar berkata, "Mizbaru syaitan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam," surulin syaitan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, "Da'huma, biarkan mereka berdua, wahai Abu Bakar." Iya. Biarkan mereka berdua. Di sebuah riwayat diterangkan karena hari ini adalah hari apa? Hari Id. Terus datang di sebagian riwayat dikatakan dua budak perempuan yang bernyanyi dan mereka bukan penyanyi. Walaysata bibughaniyatain, dan bukan dua orang penyanyi. Ya maksudnya apa? Nyanyinya itu di saat lebaran saya. Pekerjaannya bukan penyanyi, itu hanya di kondisi apa? Tertentu. Jadi Aisyah ingatkan bahwa ini bukan orang yang orang yang melakukan hal yang diharamkan. Tapi bahasa Abu Bakar ketika menegur serulin syaitan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, Nabi ingkari Abu Bakar? Abu Bakar jangan bilang serulin syaitan. Tidak ada kan? Berarti ucapannya Abu Bakar benar atau tidak? Sudah benar ucapan Abu Bakar, cuman Abu Bakar diminta oleh Nabi membiarkan mereka, sebab itu dimaafkan di kondisi apa? Sedang hari raya, dimaafkan. Jelas sampai sini? Baik. Ya, disebut dengan nama seruling syaitan, dan disebut juga dengan as-samud. Ya, itu pada ayat ya, apa min hadal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Ya, samud itu al-gina dalam bahasanya orang himyar. Dalam bahasa orang himyar. Ya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Nah ini samud itu kalau dari akar bahasa ada makna seorang lalai, dia lupa dari sesuatu, samud. Ya. Jadi dikatakan musik itu samud karena itu melalaikan, bisa memalingkan dari Al-Quranul Karim. Baik. Jadi ini beberapa penamaan dari Al-Ghina disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu
taala.